Perjuangan siswa masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho, di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah, sekarang saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video kali ini, saya doakan Anda juga dalam keadaan sehat. Sehingga kita bisa sama-sama belajar untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menganalisis contoh-contoh soal TOEFL. Saya sungguh sangat senang sekali. Kemarin ada yang ngirimin testimoni kepada saya bahwasanya dia sudah goal dengan skor 550. Pencapaian yang besar itu sehingga dia dapat diterima beasiswa ke luar negeri ini bukan karena faktor saya saja, tapi itu karena kerja keras teman-teman, juga didukung dengan doa yang kuat dari teman-teman, juga didukung dengan doa orang tua, sehingga Anda bisa mencapai skor 550. Kalau saya pribadi, saya hanya ingin membantu Anda dalam mengerjakan soal TOEFL, dalam memberikan pola-pola untuk mengerjakan soal TOEFL. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mengikuti kelas online saya. Ada ratusan orang bergabung di kelas online saya. Semoga kelas online yang saya buat ini, yakni belajar TOEFL dari nol, bisa membantu Anda dalam menganalisis contoh-contoh soal TOEFL. Dan saya ucapkan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah memesan buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol dan Vocabulary TOEFL dari Nol. Semoga kedua buku ini bisa menemani Anda dalam proses belajar TOEFL dari nol. Karena apa? Karena menurut observasi atau analisis saya, tidak semua orang, atau kalau disuruh milih mau tes TOEFL atau tidak, saya yakin semuanya tidak ingin tes TOEFL. Tapi karena tes TOEFL itu adalah prasyarat yang harus dipenuhi, maka mau tidak mau Anda harus tes TOEFL. Apalagi ini sebentar lagi beasiswa mau dibuka, ataupun new normal akan dilakukan, otomatis beasiswa akan dibuka, dan ini adalah kesempatan bagi Anda untuk mengikuti seleksi beasiswa. Dan saya doakan Anda bisa mencapai target skor TOEFL yang Bapak Ibu cita-citakan. Kedua buku ini menariknya adalah, kedua buku ini adalah saya tulis untuk Anda yang kebetulan Anda sebenarnya tidak ingin tes TOEFL, tapi karena tuntutan harus tes TOEFL, Anda bingung harus bagaimana. Maka dari itu, buku itu saya kasih judul Konsep Belajar TOEFL dari Nol. Anda harus belajar setahap demi setahap dari bab 1 sampai bab 28 untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau Anda sudah belajar sampai bab 28, saya yakin ketika Anda nonton video YouTube saya kali ini, Anda akan lebih mudah dalam memahami contoh-contoh soal TOEFL. Dan apabila Anda masih merasa bingung dengan penjelasan saya ini, bukan berarti Anda bodoh atau apa, tidak. Tapi karena cara belajar Anda yang kurang tepat, yang perlu disistemasi lagi, maka buku itu hadir untuk membantu Anda. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas soal yang sudah saya tulis di papan. Soal nomor 75 sampai nomor 78. Perlu Bapak Ibu ketahui, soal ini adalah mudah kalau Anda tahu ilmunya. Bahkan Anda tidak mengerti artinya untuk soal structure and written expression seperti ini sangat mudah. Kenapa? Karena Anda harus tahu polanya. Ya, ini kita akan belajar polanya. Oke, bla bla bla. One of the oldest forms of written communication, was used as early as 3000 before century. Nah, ini contoh pola soal apa? Anda bisa lihat di buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol. Ini adalah tipe soal apositif. Tipe soal apa? Apositif, ya. Apositif itu Anda bisa lihat di buku. Nah, ini tentang apositif. Apositif itu apa? Apositif itu adalah di chapter 15, ya.
chapter 15 atau bab 15 itu tentang apositif. Apositif itu apa? Apositif itu adalah keterangan tambahan. Apositif itu apa? Keterangan tambahan. Contohnya, Jokowi, President of Indonesia, comes to Yogyakarta. Nah, President of Indonesia ini adalah apositif untuk menjelaskan Jokowi. Bisa jadi Jokowi itu adalah tetangga saya, tapi yang saya maksud dalam konteks bacaan ini adalah Jokowi, President of Indonesia. Itu adalah keterangan tambahan. Dan apositif itu, seperti yang saya tulis di sini, apositif itu bisa hadir di depan, di tengah, atau di akhir. Nah, dan perlu Anda catat, apositif itu bukanlah subjek. Nah, jadi di sini, kalau ini kebetulan contohnya berada di tengah, di sini ada koma, di sini ada koma, berarti one of the oldest forms of written communication ini adalah sebagai apositif atau apa? Keterangan tambahan. Oke. Ini di sini sudah saya jelaskan lengkap sekali. Dan mohon maaf ini DVD yang terbaru atau DVD-nya lagi habis, masih menunggu percetakan untuk mengirimkan DVD yang terbaru karena sudah habis ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Was used ini adalah sebagai verb-nya. Verb-nya dalam bentuk kalimat pasif. Makanya di sini adalah be plus verb 3. Nah, di sini berarti yang dibutuhkan adalah subjek saja karena ini adalah bentuk apositif. Nah, pertanyaannya, yang subjek yang mana? Jawabannya adalah yang A. Cuneiform writing, Anda nggak ngerti artinya cuneiform writing itu nggak masalah. Kenapa? Karena di situ tidak ada verb-nya. Ini adalah subjek. Nah, pertanyaannya, yang B, salah benar, sir? Ini salah. Kenapa salah? Karena di sini ada preposition. Oke. Preposition ketika ketemu dengan noun, maka ini jadi adverb. Ini bukanlah subjek, salah. Yang C ini juga salah. Kenapa? Apa bedanya yang C sama yang A? Di sini cuneiform writing ini adalah subjek, ada was-nya, ada verb. Berarti double verb. Berarti ini salah. Terus yang terakhir, when cuneiform writing ini juga salah. Kenapa? Karena di sini ada time clause when. Berarti di situ nanti bukan lagi dia posisinya sebagai subjek, tapi di sini adalah sebagai time clause. Makanya salah. Maka yang benar yang adalah yang A. Mudah bukan? Kalau tahu ilmunya, ini sebenarnya sangat mudah. Dan saya akan terus mencoba untuk menjelaskan bagaimana supaya lebih mudah. Karena pada prinsipnya TOEFL itu memang sulit. Saya mengatakan TOEFL itu sulit. Tapi tugas seorang guru adalah menyederhanakan, menyimplifikasikan supaya TOEFL itu mudah. Jika Anda sudah paham, Anda bisa langsung komen di bawah. Alhamdulillah paham. Paham sir. Jika Anda kebetulan sudah lolos setelah nonton video-video saya, Anda juga komen di bawah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya teman-teman yang masih frustasi karena TOEFL-nya belum meningkat termotivasi. Karena memotivasi orang itu adalah hal positif. Kemudian yang nomor 76 ini juga sangat mudah. A protection device, lah ini ada komanya. Ini ada konektor. Terus konektor berarti sebenarnya di sini adalah adverbial clause. Tapi sudah mengalami sebuah proses yang disebut dengan proses abridgment. Kalau di buku konsep belajar TOEFL itu ada di bab 28. Itu adalah proses abridgment. Proses abridgment itu adalah sebuah proses yang mana subjek sama to be-nya itu dibuang.
Dan kebetulan ini noun, berarti subject to be-nya dibuang. As a protection device, koma. Nah, berarti ini adalah apa? Anak kalimat atau dependent clause. An octopus ejects black or purple ink to cloud the water when. Di sini ada when. When di sini bukan pertanyaan. Kenapa? Karena kalau ini adalah pertanyaan, harus sejak dari awal, sejak dari independent clause itu harus berupa pertanyaan. Tapi di sini when-nya di sini adalah pernyataan. Berarti kalau ini adalah pernyataan, berarti harus when diikuti subject, diikuti verb. Nah, jadi harus diikuti subject, harus diikuti verb. Jadi yang mana? Jawaban yang A jelas salah. Kenapa? When does it escape? Lah di sini ada auxiliary subject. Lah ini berarti bentuk pertanyaan. Ini salah. Kalau pengen membentuk pertanyaan itu harus dimulai dari induk kalimatnya. Karena ini hanya anak kalimatnya. It escapes. Ini juga salah. Kenapa? Karena ini tidak terdiri dari subjek dan verb. Karena it's-nya ini adalah apa? Masih ingat? It's-nya ini apa? Possessive adjektif. Escape-nya ini adalah noun. Karena escape ini bisa jadi noun, bisa jadi verb. Yang benar yang mana, sir? Yang benar jawabannya yang C. It escapes. Lah, it's-nya adalah subjek, escapes-nya ini adalah verb. Loh kok ngerti, sir? Karena it-nya ini subjeknya adalah subjek orang ketiga tunggal, maka escapes-nya harus ditambahi es. Ini berarti ingat, apabila di sini ada konektor when, where, how, nah, ini harus diikuti subjek atau verb. Karena ini adalah pernyataan. Nah, pernyataan, ya. Kalau pertanyaan harusnya apa? Question word plus auxiliary plus subject plus verb. Nah, tapi pernyataan harus diikuti konektor when, subject, verb. Ini mudah banget. Oke. Kemudian mari kita lanjutkan soal nomor 77. Ini juga sangat mudah sekali. Kenapa? Kalau Anda tahu polanya, maka di sini sudah tidak sulit lagi. Nomor 77 ini mudah. Bla 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 manipulate with their feet as well as with their hands, it is difficult for them to stand upright. Lah, bla 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 manipulate di sini ada komanya. Ketika koma langsung subjek. Berarti di sini adalah anak kalimat. Oke, ini ada apa? Anak kalimat, ya. Anak kalimat. Ketika anak kalimat ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau di situ mengalami proses reducing, maka di situ harus langsung verb ing kalau aktif, verb 3 kalau pasif. Atau kalau ditulis lengkap, berarti harus ada konektor, subjek, sama verb. Nah, pertanyaannya di sini kira-kira yang mana nih? Gitu. Lah, manipulate di sini yang perlu Bapak Ibu catat, manipulate di sini adalah verb. Lah, berarti butuhnya apa? Ini kita tahu ini adalah anak kalimat, berarti butuhnya apps, can, however. Ini salah. Kenapa? Karena di sini konektor harus berada di depan, maka salah. Apps are able to. Di sini ini kalau seperti ini apps are able to manipulate, ini adalah induk kalimat. Kalau induk kalimat ini juga salah karena ini yang dibutuhkan anak kalimat. Lah, kemungkinan yang benar itu adalah C sama D. Nah, despite ini adalah konektor, although ini adalah
konektor. Nah, despite the ability of apes, nah, cara analisisnya ini caranya mudahnya gini. Lah, yang C ini salah. Kenapa yang salah? Yang C salah karena despite ini adalah konektor, ya toh? Lah, subject the ability of ape ini adalah subject. Verbnya adalah manipulate. Lah, pertanyaannya di sini the ability itu singular atau plural? Singular. Kalau ability berarti ini singular. Kalau pluralnya abilities, ya toh? Ini plural. Lah, manipulate ada S-nya tidak? Tidak. Makanya yang C salah. Paham maksudnya? Paham ya? Karena di sini sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan sebelum preposition of ability ini berarti kata gantinya it. Kalau di sini manipulate-nya ada S-nya, mungkin ada S-nya, berarti yang benar adalah yang C. Tapi di soal tidak ada S-nya, maka salah. Yang benar yang mana, Sir? Yang benar adalah yang D. Although apes can. Lah, kalau sudah ada can, ini jadi konektor, apes-nya adalah subjek, ini adalah modal. Lah, manipulate ini adalah verb one, berarti boleh. Berarti jawabannya yang D. Udah, bukan. Kalau ini Anda paham dengan penjelasan saya, Anda bisa komen di bawah, paham Sir, paham Sir. Kalau sudah lulus, setelah nonton video-video saya Anda sudah lolos, Anda bisa kasih testimoni di komentar supaya testimoni Anda menginspirasi teman-teman yang lagi sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Nah, oke, soal terakhir yang nomor 78. Approximately 500 varieties of insectivorous plants, which trap animals for their sustenance, bla bla bla, in the wood. Oke, ini bagaimana nih? Oke, subjeknya apa? Approximately 500 varieties of insectivorous plants. Ini adalah sebagai subjek nih. Ini adalah sebagai subjek. Subjeknya panjang nih, ya toh? Subjeknya panjang. Yang perlu Bapak Ibu catat adalah ketika subjeknya panjang, yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Berarti sebelum of ini berarti 500 varieties. Ini berarti subjeknya itu, ya. Nah, which trap animal for their sustenance, ini which ini kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini adalah di chapter 28, ini adalah adjective clause, berfungsi untuk menjelaskan subjek. Lah, berarti yang dibutuhkan di sini bla 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 ini adalah verb, karena sudah ada subjeknya, ya toh, dipisah dengan adjective clause, maka di sini butuhnya verb, ya. Oke. Yang A ini salah. Bro, salah bro. Kenapa salah bro? Karena ini nggak ada verbnya. And their existence ini belum ada verbnya, ini salah. Yang benar yang mana, Sir? Yang benar adalah yang B. Kenapa? Karena exist ini adalah verb. Jawabannya yang benar yang B. Yang C salah benar. Ini juga salah. Kenapa salah yang C? Karena di sini ada subjeknya lagi. Sedangkan di sini sudah ada subjeknya. Yang dibutuhkan verb saja, sudah ada subjeknya. That exists ini juga salah. Karena ada subjeknya lagi. That exists. Harusnya langsung verb karena yang dibutuhkan bla 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 ini verb. Jawabannya yang B. Bisa dipahami? Kalau Anda paham, Anda bisa tulis di komentar paham, Sir. Semoga video-video saya bisa membantu Anda dalam menganalisis, mengerjakan soal-soal TOEFL, dan Anda terus semangat
untuk menghadapi new normal ini. Semoga kita sama-sama bisa terus meningkat kemampuannya, terus sehat, sukses di studi maupun di karir. Sekian untuk video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.